Halo teman-teman, sebelum kelompok 4 memulai video pembelajarannya, dilihat dulu yuk video 3M yang akan ditampilkan oleh kelompok 4. Mencuci tangan menggunakan sabun. Menggunakan masker. Dan menjaga jarak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang motivasi belajar. Oh iya, kami dari kelas 4K. Kita beranggotakan yang pertama Dewi Syaraswati, Yuliana, Amanda Hiralda, Nisrina Hasna, Dinar Prasetyo, dan Kansarana. Motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar sehingga menimbulkan perubahan tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Adapun motivasi belajar terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah suatu keinginan yang berasal dari individu itu sendiri sebagai sebuah faktor pendorong untuk bertindak melakukan suatu hal. Dan yang kedua ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik dapat dikatakan kalau motivasi intrinsik diperoleh melalui hasil pengamatan seseorang ataupun kegiatan berupa saran, kritik, anjuran, dan dorongan dari orang lain, yang mana sifatnya berasal dari luar atau bukan dari diri sendiri. Faktor-faktor motivasi, faktor intrinsik. Pertama, adanya keinginan untuk memperoleh keberhasilan. Kedua, adanya suatu dorongan dalam mencapai sebuah kebutuhan belajar. Ketiga, adanya harapan dan juga cita-cita mengenai masa depan. Faktor ekstrinsik. Pertama, memperoleh kegiatan menarik yang dapat membuat kita semangat dalam belajar. Kedua, lingkungan belajar yang kondusif menjadi salah satu faktor penentu dari luar. Ketiga, mendapatkan penghargaan dan dukungan dari orang sekitar. Ada beberapa hal dalam strategi menumbuhkan motivasi belajar yang dapat digunakan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Yang keempat, pujian. Yang kelima, menggunakan metode yang bervariasi. Menurut Dimyati, cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu: yang pertama, siswa ditugasi membaca bahan belajar sebelumnya. Yang kedua, guru mengerjakan hal yang sukar bagi siswa dengan cara memecahkannya. Yang ketiga, guru dapat mengajarkan cara memecahkan dan mendidik keberanian kepada siswa dalam mengatasi kesulitan. Yang keempat, guru mengajak siswa untuk mengalami atau guru dapat memberikan suatu permasalahan dan bagaimana siswa mengatasi permasalahan tersebut. Yang kelima, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mampu memecahkan masalah dan mungkin akan membantu rekannya yang mengalami kesulitan. Yang keenam, guru memberi penguatan kepada siswa yang berhasil mengatasi kesulitan belajarnya sendiri. Yang ketujuh, guru menghargai pengalaman dan kemampuan siswa agar belajar secara mandiri. Dan menurut Sanjaya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Ketika ingin tujuan yang jelas,
guru dapat membuat siswa paham akan arah mana yang ingin ia bawa. Yang kedua, membangkitkan motivasi siswa akan minat belajar. Yang ketiga, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Yang keempat, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Dan yang terakhir, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Dari kesimpulan materi yang sudah kami sampaikan, menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan suatu energi psikologis yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik yang digunakan sebagai pendorong, penggerak, dan pengarah perbuatan dalam suatu aktivitas pembelajaran yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian pemaparan video pembelajaran motivasi belajar dari kelompok 4. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, gimana? Udah pada paham kan mengenai materi motivasi belajar? Oke, sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Di sini, seperti biasa, dari kelompok 4 yang akan bertanya kepada teman-teman kelas 4K. Oke, pertanyaan pertama akan diajukan oleh Miss Rina Hasna. Untuk Miss Rina Hasna, dipersilakan. Oke. Apakah suaranya terdengar? Kecil, Nis. Suaranya kecil. Segini? Kedengeran nggak? Kecil, masih kecil, Ninis. Oke, sebentar ya. Mungkin diketik nggak apa-apa. Diketik aja nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa deh. Nah, oke. Aku nggak usah kedengeran kan sekarang? Lumayan. Kedengeran. Oke, pertanyaannya. Oh ya, sebelumnya mau nanya ke Novi Ratnasari. Novi ada? Ada, Ninis. Kedengeran kan, Nov? Kedengeran, lumayan. Oke, pertanyaannya, misalnya nih kan ada anak yang memiliki kayak imajinasinya tuh yang beragam gitu, kayak anak berkebutuhan khusus gitu, tapi dia istimewa gitu. Nah, terus dia punya motivasi yang tinggi juga, tapi karena ada anak yang lain kayak nggak ngerti, jadi dia tuh sering dibilang bodoh, terus kadang gurunya juga kayak nggak paham gitu, terus dibilang bodoh juga. Nah, itu sampai-sampai anaknya itu ngerasa down gitu. Nah, itu bagaimana cara kamu sebagai calon guru biar anak itu bisa menaikkan motivasi belajarnya? Kayak gitu. Dan nggak bakal terjadi lagi ke anak murid yang lain. Kayak gitu. Paham nggak, Nov? Iya, paham, Ninis. Langsung jawab aja ya? Iya. Ya, kalau menurut saya ya, untuk anak yang suka bilang seperti itu pada temannya gitu, bisa kita beri pemahaman gitu. Kalau dia berbicara seperti itu tuh nggak baik loh. Coba deh bayangin kalau kamu yang ada di posisi temennya itu. Dan untuk anak yang dibilang seperti itu, bisa kita beri penguatan. Kalau dia tuh nggak seperti apa yang dibilang temennya loh. Dan juga ingatkan kepada teman-teman lainnya agar tidak boleh berbuat seperti itu. Untuk mengembalikan motivasi belajarnya, mungkin bisa dengan pendekatan. Kemudian setelah itu kita cari tahu nih masalahnya kenapa dia nggak mau belajar. Lalu kita bantu menyelesaikan masalahnya.
Ini pastinya kita perlu kerjasama juga dengan orang tua agar anak tersebut mau untuk belajar kembali. Selain itu juga cara kita mengajarnya juga harus lebih menarik agar anak tidak mudah bosan dan mau untuk belajar. Mungkin dari metode mengajar kita atau medianya atau bahkan cara kita mengajarnya bisa lebih aktif berinteraksi dengan murid-murid kita supaya pembelajarannya itu ada timbal balik gitu antara murid dengan guru. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Novi atas penjelasannya. Yuli, mungkin cukup dari aku. Oke, untuk teman-teman yang lain gimana? Ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Saya ingin menambahkan, boleh yuk? Oke, Irbi, silakan. Kalau dari saya, pertama guru itu kan nggak boleh ngecap si anak ini bodoh atau pintar ya. Semua anak kan punya kelebihannya masing-masing gitu. Nah, terus yang kedua, kan guru makanya harus tahu setiap karakter yang dimiliki sama anak gitu. Jadi nggak mungkin ada kesalahpahaman. Mungkin ada sih, cuma tapi nggak sampai yang fatal banget sampai gurunya ngecap kalau si anak ini bodoh gitu. Terus yang ketiga, bangun komunikasi yang baik sama orang tua, karena kalau misalnya anaknya udah nggak mau belajar gitu, kan orang tua yang lebih tahu gitu, dia sukanya apa, dia sukanya yang kayak gimana, mungkin cara belajarnya harus dirubah gitu. Kalau misalnya masih belum juga, mungkin bisa diberikan pendekatan oleh guru yang lebih profesional. Jadi mungkin dia udah nggak mau gitu sama guru yang sama saya gitu, misalnya gurunya dia udah nggak mau, jadi misalnya bisa diganti sama guru yang mana gitu. Kemudian kalau teman-temannya kan masih bisa dibilangin ya, kayak misalnya dikasih tahu kayak tadi yang Novi bilang, pokoknya dikasih tahu aja gitu biar nggak ada ngata-ngatain gitu, bullying gitu. Dah, segitu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Irbi. Oke, tambahan yang baik ya. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang menambahkan lagi? Apakah sudah cukup? Saya mau menambahkan. Oke, Fatul. Nah, kalau menurut saya buat memotivasi sama buat si anak kayak misalkan nggak dicap nakal gitu, kita ngasih tahu gitu, kayak memotivasi juga sih, bisa dibilang kayak setiap apa yang kita lakukan itu nggak sia-sia kok. Setiap yang kita lakukan ada tujuan, ada manfaatnya. Kayak berbuat sesuatu itu untuk apa gitu, dijelasin kayak gitu. Misalkan kita belajar juga buat diri kita sendiri kayak gitu. Kedepannya kayak gimana. Mungkin emang anak SD susah sih, belum ngerti gitu. Tapi walaupun kita kasih tahu dia masih belum ngerti, nanti pas sudah gede pun bermanfaat kok, mereka akan ingat apa yang kita bilang dulu gitu. Gitu aja, terima kasih. Oke, Fatul, terima kasih untuk tambahannya. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang menambahkan lagi? Apakah sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang akan diajukan oleh Dewi Syaraswati. Terima kasih Yuliana. Saya ingin bertanya kepada Meli Sandira, apakah ada? Ada di Ya. Pertanyaan saya, seandainya Meli menjadi seorang pengajar suatu saat nanti, motivasi seperti apa yang akan Meli berikan kepada siswa yang Meli ajar sehingga dapat mendorong siswa tersebut menjadi siswa yang bisa belajar dengan baik ketika dalam proses pembelajaran? Kalau menurut saya ya, motivasi untuk mendorong anak untuk mau belajar itu bisa dengan yang dilakukan bisa dengan cara itu belajar sambil bermain, berkreasi dan berkarya. Contohnya seperti kayak daring kayak gini, kita kan sebagai guru mencontohkan, memberikan video entah prakarya apa, nanti bisa dicontohkan ke anak tersebut, bisa dipraktekin langsung di rumahnya masing-masing gitu. Gitu Dewi. Ya, gimana Dewi? Ya, oke, terima kasih banyak Meli.
Cukup Yuli. Oke, di sini apakah ada yang mau menambahkan lagi jawaban dari Meli atau menyanggah? Gimana? Yang sudah cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Hansarana. Saya akan bertanya kepada Novianti, apakah ada? Iya, ada Kansa. Menurut kamu, Novi, apa alasan konkret seseorang membutuhkan inovasi dan motivasi untuk belajar? Saya izin menjawab ya Kansa. Kalau menurut saya itu setiap manusia kan tidak mempunyai kekuatan mental yang sama. Kekuatan mental ini itu dapat berupa keinginan, perhatian, kemauan, terus juga cita-cita yang ingin dicapai. Ada beberapa orang yang merasa mereka tuh membutuhkan dorongan positif dari luar dirinya. Jadi dia bisa menyadari keberadaan dan juga segala potensi yang ada di dirinya. Dengan itu, seseorang individu ini bisa bertindak secara tepat untuk mencapai tujuan atau keinginannya. Terus kalau misalnya untuk inovasi, kenapa kita membutuhkan inovasi dalam pembelajaran? Karena inovasi ini dibuat untuk merancang, juga mengembangkan dan mengelola pembelajaran secara kreatif, dinamis, dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ke arah yang lebih baik. Jadi dapat menciptakan suasana dan juga proses pembelajaran yang kondusif gitu bagi siswanya. Seperti itu, Kansa. Bagaimana, Kansa? Sudah jelas, terima kasih Novianti. Oke, dari Kansa ada yang ingin bertanya kepada yang lain? Udah cukup Yuli. Oke. Dan dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan atau menyanggah? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Amanda Hiralga. Oke, terima kasih Yuli. Saya ingin bertanya ke Maulidia. Mau? Iya, Amanda. Oke, bersedia ya berarti ya. Nih, pertanyaan saya, selama hidup kan kalian pasti sering banget dengar motivasi-motivasi atau dapat motivasi dari manapun lah, dari keluarga terdekat atau dari teman-teman terdekat. Nah, pertanyaan saya, sebuah motivasi apa pembelajaran hidup, apakah yang mampu membuat kalian tetap bertahan, tidak putus asa, dan tidak menyerah? Oke, Amanda. Langsung dijawab ya. Motivasi yang membuat saya bertahan dalam menjalani hidup ini di setiap kegagalan atau masalah yang saya alami dalam hidup itu bukanlah suatu hal yang perlu disesali berlarut-larut. Akan tetapi dengan adanya masalah tersebut menjadikan saya lebih kuat dan banyak belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kita hidup di dunia ini nggak sendiri ya. Masih banyak orang-orang di luar sana yang mengalami suatu hal atau kejadian yang lebih dari saya, masalah-masalahnya lebih besar dan lebih berat. Oleh karena itu, saya tidak boleh berputus asa. Nah, saya diajarkan untuk selalu mengingat Allah dalam kondisi dan keadaan apapun. Ketika ada kesulitan atau ada banyak masalah yang harus saya hadapi, saya masih memiliki orang tua yang selalu mengingatkan dan menasehati saya. Saya masih punya teman-teman dan orang-orang terdekat yang ada untuk menyemangati saya. Oleh karena itu, saya harus bersyukur dengan hidup saya ini. Gitu sih, Manda, dari saya. Oke, mantap. Makasih, Maul. Boleh nambah nggak nih satu lagi, Yuli? Sama, Manda. Boleh banget, boleh. Kayaknya Irbi nih, udah siap. Silakan Irbi motivasinya. Bisa dikasih ke Ratu aja, Manda.
Ntar panjang banget jadinya durasinya habis. Nggak Irbi apa-apa. nggak boleh begitu. Kita siap mendengar, Irbi. Yang sudah ditunjuk tidak boleh ya. Nah, ini Masya Allah. berdasarkan tolong nilainya dikurangi. Silakan Irbiani. Kalian semua penasaran banget. Motivasi hidup saya. Aduh. Harusnya jadi nangis nih. Enggak deh. Jadi, kalau motivasi belajar itu sebenarnya dari lihat perjuangan orang tua sih kalau saya. Karena kan yang ngebiayain selama ini kan orang tua dari SD sampai kuliah gitu. Jadi kalau misalkan saya lagi males-malesan gitu, saya lagi nggak ngulur-ngulur tugas terus nilai saya lagi anjlok banget, itu saya mikir kayak perjuangan orang tua jangan sampai sia-sia gitu buat ngebiayain pendidikan saya gitu. Terus kayak misalnya saya juga kalau melihat teman-teman saya yang udah lebih di atas saya, itu juga bisa jadi motivasi buat belajar saya gitu. Tapi kalau misalnya ada setan-setannya gitu ya, ada yang suka mengganggu nih, tiba-tiba udah hilang lagi aja gitu motivasinya. Itu sebenarnya jelek banget sih. Jadi ya motivasi hidup saya orang tua sama orang-orang terdekat saya yang emang berjasa di hidup saya lah. Pokoknya mereka yang emang saya nggak mau nyanyain mereka gitu, saya mau bahagiain hidup mereka. Gitu. Setan pengganggunya seperti apa, Irbi? Gak usah ditanyain, udah lanjut aja, skip. Oke. Udah, Ibli, sudah cukupkan saja. Oke, Masya Allah banget ya jawaban dari teman-teman, dari Maul dan Irbi. Kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau ceritain juga nggak? Motivasi apa sih? Motivasi kalian tuh selama ini siapa sih? Gitu. Ada lagi yang mau cerita? Saya mau dong. Oke, betul. Saya pernah dapat motivasi dalam belajar gitu. Misalkan kita datang ke suatu tempat ilmu, kita tuh datang dengan gelas kosong. Nah, apa arti sih gelas kosong itu? Maksudnya, gelas kosong itu diartikan sebagai diri kita. Misalkan kita datang dengan gelas yang terisi penuh, diisi sekalipun airnya akan tumpah kembali. Seperti itu, kalau kita datang dengan gelas kosong, maka gelasnya akan terisi penuh dengan ilmu tersebut. Gitu, kawan-kawan. Bagus ya? Baguslah nanti. Oke, Masya Allah banget nih ya jawaban Fatul. Gimana yang lain? Ada yang mau cerita lagi? Izin sharing. Oke, Ratu, boleh. Mungkin sering ya dari kita overthinking gitu. Saya juga sering overthinking, apalagi saya tuh orangnya suka menaruh ekspektasi tinggi gitu. Kadang kalau sesuatu nggak sesuai sama yang saya ekspektasikan, saya kecewa gitu. Bahkan kalau belum saatnya nih misalnya, nanti gimana ya ke depannya gitu, nanti ini gimana ya gitu, overthinking gitu. Mikirin sesuatu yang belum terjadi gitu, terus tapi saya mikir lagi gitu, karena saya nggak bisa mengontrol orang gitu, maka saya akan mengontrol ekspektasi saya sendiri. Lagian juga kan terus kemudian saya menemukan satu quotes dari Umar bin Khattab, yang melewatkanmu bukan takdirmu, dan takdirmu itu takkan melewatkanmu. Itu cukup panas sih untuk saya. Terima kasih. Oke, ini jawaban dari teman-teman tuh luar biasa banget ya. Dari tadi Maul, Irbi, Fatul, sampai ke Ratu. Ada lagi nggak nih? Saya kasih satu kesempatan untuk teman-teman yang mau bercerita. Saya dong, saya. Oke, Zulfa, silakan. Kalau motivasi belajar saya sendiri itu teman-teman saya sendiri gitu. Bahkan kalau dalam pembelajaran selama ini saya di UHAMKA ya, saya melihat teman-teman saya kok pada bisa, jago banget ngomong, nilainya bagus-bagus. Itu saya kadang berpikir, kok dia bisa kayak begitu, kenapa saya nggak bisa gitu. Bahkan saya ngelihat nih ya, maaf aja nih, kalau ngeliat si Irbi lebih bagus, saya kadang iri, ngelihat Ratu lebih bagus, kadang saya iri, tapi di situ saya termotivasi gitu, bahkan bisa lebih dari mereka dan berusaha sekuat dan semampu saya. Dan ya itu dia, motivasi belajar saya itu teman-teman saya yang lagi berjuang bersama-sama. Bahkan kalau lagi saya malas sedikit, saya berpikir, kalau saya malas sedikit, itu demi sedikit,
Ratu atau enggak Irbi lagi menyusul saya atau lagi membalap gitu kalau ibarat bahasanya mah. Jadi itu sih motivasi belajar yang saya alami selama ini. Terima kasih. Julpa bener banget. Yuli mau request dong. Iya, boleh. Amanda dong mau dengar motivasinya. Oh, ternyata ada yang balas dendam ini. Oke. Motivasi saya sih sebenarnya benar yang kata Irbi dari keluarga sih. Karena dari keluarga itu paling utama ngelihat perjuangan orang tua sih yang pasti. Gitu saja. Terima kasih. Oke. Mungkin cerita-cerita sharingnya bisa di forum lain gitu ya. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya yang akan dianjurkan oleh Dinar Prasetya. Oke, terima kasih Yuli. Saya akan bertanya kepada Alia. Apakah ada Alia? Ada Dinar. Oke. Saya izin bertanya. Dalam meningkatkan motivasi belajar kan sudah dijelaskan pada video tersebut bahwa terdapat salah satunya ialah seorang guru dapat mengajarkan mendidik keberanian kepada siswa. Nah, menurut Alia sebagai calon guru nantinya, cara apa yang Alia lakukan untuk mengajarkan mendidik keberanian siswa tersebut? Oke, saya jawab ya Dinar. Yang saya lakukan pastinya itu selalu memberikan kesempatan dan melatih siswa untuk berani berbicara, menyampaikan pendapat, terus juga memberi kesempatan berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah tanpa rasa takut. Walaupun masih ada yang salah itu apa-apa, yang terpenting siswa sudah berani mengungkapkannya. Lalu memberi motivasi dan dorongan kepada siswa agar siswa itu merasa percaya diri, karena rasa percaya diri itu penting buat siswa berani untuk melakukan segala kegiatan dalam belajarnya. Kemudian melibatkan siswa untuk berani aktif dalam berdiskusi. Lalu yang terakhir itu memberikan umpan balik ke siswa seperti memberikan sanjungan dan menambahkan penguatan secara lisan. Seperti itu jawaban dari saya, Dinar. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan? Ya, aduh, gimana teman-teman? Ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Nah, mungkin saya mau menambahkan deh. Ya, boleh, Fatul. Menurut saya, membuat siswa berani itu biasanya sebenarnya cukup gampang ya. Kebanyakan kan siswa maju ke depan itu takut karena kadang teman-temannya suka kayak ngeledekin gitu, jadi si siswanya grogi, takut atau malu ya. Kita sebagai guru itu harus membangun kepercayaan diri si anak, kayak misal si anak ngomong apa walaupun masih salah, kita beri apresiasi kayak, oh bagus ya jawabannya gitu. Kayak pokoknya pujian-pujian yang nggak terlalu memuji berlebihan lah. Ya, pokoknya yang dapat meningkatkan kepercayaan diri si anak itu. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Fatul atas tambahannya. Yang lain gimana? Ada yang mau menambahkan lagi? Atau menyanggah? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Saya lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu dari saya sendiri. Saya ingin bertanya kepada Vidya. Vidya ada? Ya, ada Yuli. Oke. Aku mau tanya, dari sekian banyak strategi yang tadi udah dipaparkan sama kelompok 4, kira-kira nih, strategi apa sih yang akan Vidya implementasikan nantinya ketika nanti Vidya akan menjadi seorang pendidik? Apakah sudah jelas belum? Sudah, strateginya ya? Iya, strategi motivasi belajar. Iya. Ya, izin menjawab pertanyaannya dari Yuli. Jadi kan di dalam video tersebut itu tadi ada 5 strategi kalau nggak salah. Yang pertama itu ada menjelaskan tujuan belajar. Yang kedua menggunakan metode bervariasi. Yang ketiga itu saingan. Yang keempat hadiah. Yang kelima pujian. Nah, menurut saya dari 5 strategi tersebut
bisa saling berhubungan dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, saya akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang kegiatan di pagi hari. Nah, pertama-tama saya akan menggunakan metode diskusi dan metode tanya jawab kepada siswa sekaligus menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membentuk kelompok untuk tanya jawab dengan siswa. Terus siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan hadiah. Tapi siswa yang jawabannya kurang tepat tetap kita beri pujian atas usahanya. Begitu Yuli. Oke, jawaban yang bagus. Saya ingin bertanya satu lagi ya ke Zahra Holidah. Gimana Zahra, pertanyaannya ingin diulang lagi atau enggak? Nggak usah, aku langsung jawab aja ya. Oke. Kedengeran nggak suaranya? Terdengar, Zahra. Nah, tadi kan di video kan emang ada 5 tuh ya strategi motivasi belajar. Nah, kalau menurut saya nih, jika saya nanti menjadi seorang pendidik, insya Allah saya akan menggunakan kelima metode tersebut sesuai dengan porsi dan kebutuhannya masing-masing. Tapi saya akan lebih fokuskan ke menggunakan ini metode yang bervariasi. Kenapa? Karena karena kan jadi blank. Karena kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode yang sama dilakukan secara terus-menerus itu kan membuat peserta didik bosan ya. Nah, dari peserta didik bosan itu kan akan mengurangi semangat belajarnya gitu. Nah, dengan menggunakan metode yang bervariasi bisa bisa membuat sesuatu lebih konsentrasi dan termotivasi gitu. Contohnya bisa bermain peran, terus diskusi kelompok, terus presentasi audiovisual seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Zahra atas jawabannya. Yang lain gimana? Ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Sepertinya tidak ada ya, sudah cukup jelas dari jawaban Vidya dan Zahra. Oke, karena pertanyaan dari kelompok 4 sudah dilontarkan kepada teman-teman semuanya, jadi kita sudahi diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau perbuatan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ini yang selalu saya tunggu-tunggu ya kalau dari kelas 4K itu, walaupun jam terakhir dan hari Rabu itu hari terpadat bagi saya harus ngajar dari pagi PPG dari jam 7 sampai jam 12, istirahat sebentar jam 1 lanjut di kelas 4L lalu 4J dan ditutup sekarang oleh 4K.